Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini aku akan merangkum untuk kalian alur cerita drama Korea Our Beloved Summer episode 1 dan 2. Dalam drama Korea yang berjudul Our Beloved Summer menyajikan kisah dengan suasana sekolah yang di dalamnya terdapat emosi dan kisah cinta yang bertabur dengan komedi romantis di dalamnya. Drama ini merupakan drama dengan genre komedi romantis masa remaja dan dewasa dari satu pasangan yang memiliki kisah cinta yang kelam di masa lalu, namun saat itu momen manis yang mereka lalui terekam dalam video dokumenter. Choi-young yang saat itu merupakan siswa dengan peringkat terakhir, sementara Yeon-soo yang merupakan siswi yang cukup unggul dibanding teman-teman yang lainnya. Diawali dengan saat mereka melakukan wawancara untuk film dokumenter pertama mereka pada tahun 2011. Choi-young terlihat bosan dan tidak mengikuti pelajaran di kelas. Di sisi lain, Yeon-soo malah mengatakan hal yang membuat mereka akhirnya bertengkar. Di awal cerita sudah terlihat bagaimana karakter dari keduanya. Choi-young dan Yeon-soo memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. Yeon-soo memiliki karakter yang serius dan senang belajar, sementara Choi-young hanya tertarik untuk bermalas-malasan. Keduanya sama-sama terlihat kurang tertarik dengan pembuatan film dokumenter, terlebih mereka harus duduk bersebelahan dalam kelas. Kisah berganti menjadi masa di tahun 2021. Saat ini, Yeon-soo menjadi seorang yang super sibuk dengan pekerjaannya. Ia terlihat kesulitan dalam pekerjaannya. Ia merasa tidak senang jika diremehkan dalam hal apapun. Dalam sebuah presentasi yang dilakukan, Yeon-soo akhirnya berhasil menarik klien. Namun, ia harus bisa membujuk seorang ilustrator terkenal bernama Ko-oh untuk mau bekerja sama dengan proyek yang akan ia kerjakan. Di sisi lain, ilustrator yang dimaksud adalah Choi-young, yang nama panggungnya adalah Ko-oh. Berbeda dengan Yeon-soo, Choi-young menjalani hidup dengan damai dan tenang. Choi-young bekerja sebagai ilustrator dengan menyembunyikan identitas aslinya. Sedangkan Yeon-soo sedang berusaha keras untuk tidak terlibat dalam sebuah kencan buta. Ia masih menjadi sosok yang sangat ambisius. Dirinya bahkan 4 kali membatalkan kencan dengan seorang pria. Seo-yi yang merupakan sahabat Yeon-soo tidak tinggal diam. Ia memaksa Yeon-soo untuk menerima kencan dari pria yang telah 4 kali ia tolak. Sayangnya saat bertemu dengan pria tersebut, ia justru dihina. Bahkan kejadian tersebut dilihat oleh klien yang sedang bekerja sama dengan Yeon-soo. Adapun Ji-young yang bekerja sebagai sutradara dan merupakan teman dekat dari Choi-young. Ia ternyata bekerja dengan orang yang dahulu membuat film dokumenter Choi-young dan Yeon-soo. Ji-young mendapat tugas dari atasannya untuk menggarap ulang sebuah film dokumenter. Atasannya mengetahui bahwa film dokumenter yang dahulu diperankan oleh Choi-young dan Yeon-soo kini tengah ramai diperbincangkan. Atas alasan itulah atasannya meminta Ji-woong untuk menggarap ulang film dokumenter dan kembali mempertemukan Choi-woong dan Yeon-soo. Awalnya Ji-woong menolak karena ia tahu bahwa Choi-woong mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Yeon-soo.
Di tempat lain, Yeonsu memberanikan diri untuk bertemu dengan pria yang memiliki kisah pahit di masa lalu dengan dirinya setelah 5 tahun berpacaran dan putus dengan cara yang tidak baik. Semasa mereka berpacaran, Yeonsu selalu menanyakan hal-hal aneh kepada Choi-woo. Pertanyaan-pertanyaan Yeonsu yang selalu menggunakan kata andai membuat Choi-woo tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan yang Yeonsu lontarkan. Ternyata Yeonsu hanya menginginkan Choi-woo untuk mengatakan rasa suka pada dirinya, namun Choi-woo terlihat malu untuk mengutarakannya. Di masa lalu, Choi-woo ternyata pernah bersumpah untuk menyemprotkan air dan menaburkan garam pada Yeonsu jika Yeonsu meninggalkannya dan jika mereka bertemu lagi di masa depan. Yeonsu mengetahui bahwa ilustrator terkenal yang ia cari untuk bekerja sama dengan proyek yang sedang ia kerjakan itu adalah Choi-woo. Namun sayang, tawaran pekerjaan yang Yeonsu tawarkan justru ditolak oleh Choi-woo. Tak sampai di sana, Choi-woo pun langsung menaburkan garam ketika Yeonsu keluar dari rumahnya. Inji yang merupakan artis terkenal datang ke rumah Choi-woo karena ingin meminta dirinya membuatkan sebuah gambar untuk Inji. Namun, Choi-woo tidak fokus dengan perkataan Inji, melainkan ia memikirkan Yeonsu. Keesokan harinya, Choi-woo baru mengetahui bahwa proyek yang ditawarkan Yeonsu ternyata milik arsitek favoritnya. Meski awalnya terlihat gengsi untuk kembali bertemu dengan Yeonsu, namun En-ho berusaha membujuknya untuk melihat gedungnya terlebih dahulu. Baru setelah itu ia boleh mengambil keputusan untuk menerima atau tidak proyek yang ditawarkan Yeonsu. Ketika Choi-woo pergi ke gedung hasil karya arsitek favoritnya, di sana dia bertemu dengan Yeonsu dan Do-yoon. En-ho yang pertama kali melihat mereka seakan terlihat canggung dan berbicara banyak tanpa melihat keadaan. Yeonsu terlihat sangat stres setelah mengingat malam sebelumnya dia mabuk di depan Do-yoon dan mengakui bahwa Go-oh merupakan mantan kekasihnya. Ia juga ingat bahwa ia mengatakan Do-yoon sebagai seorang yang sosiopat. Kini ia pun tidak bisa beralasan untuk menghindari Choi-woo. Do-yoon mengatakan jika Yeonsu tidak bisa mengesampingkan perasaan pribadinya, maka ia akan kehilangan pekerjaan ini. Selanjutnya, Yeonsu berada dalam satu lift bersama Choi-woo. Sama seperti dahulu, mereka berdua berselisih paham. Tanpa sengaja, Choi-woo bertemu dengan Inji. Inji menanyakan perihal pesannya yang tidak pernah dibalas oleh Choi-woo. Setelah mengobrol, Inji pun pergi. Di tempat lain, Ji-woo telah menonton film dokumenter asli mengenai Choi-woo dan Yeonsu. Ia berniat untuk kembali membuat film dokumenter tersebut. Ji-woo pun menyampaikan keinginannya pada Choi-woo. Tentu saja, Choi-woo langsung menolak. Kira-kira bagaimana kelanjutan dari drama ini? Sampai ketemu di video selanjutnya.